coba ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, perkenalkan, nama Ibu Dewi Sabri. Kalian bisa panggil Ibu ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi kelas 5 bab 1 ya, yaitu upaya Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah. Nah, di sini tuh ada 4. Kita umpamakan Nabi Muhammad ya. Di sini ada 4 upaya pembangunan yang dilakukan Nabi Muhammad. Yang pertama itu dalam bidang agama, kedua bidang sosial, yang ketiga bidang ekonomi, dan yang keempat bidang pertahanan. Nah, tapi sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Setelah doa, Ibu akan mengabsen kalian ya. Nanti yang dipanggil bilang hadir gitu ya, sambil angkat tangan. Iya. Sida, hadir. Rika, hadir. Arsa, hadir. Najib, hadir. Oke, berarti berangkat semua ya. Iya. Nah, langsung aja kita ke materi pertama. Upaya Nabi Muhammad dalam pembangunan kota Madinah. Yang pertama dalam bidang agama. Di sini Nabi Muhammad itu membangun sebuah masjid, namanya Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi itu ketika zamannya Nabi Muhammad tidak hanya digunakan untuk beribadah saja, tapi untuk pusat pendidikan. Kalau sekarang kan pendidikannya di sekolah-sekolah ya, tapi zamannya Nabi Muhammad dulu itu makanya masjid, salah satunya Masjid Nabawi gitu. Terus yang kedua, upayanya yang kedua yaitu di bidang sosial. Nah, bidang sosial ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ya, yaitu kaum muhajirin hijrah ke Madinah, yaitu orang Mekah namanya muhajirin yang pindah ke Madinah. Terus kaum Ansor yaitu umat muslim asli dari kota Madinah. Nah, ketika kaum muhajirin hijrah ke Madinah itu mereka membawa bekal hanya sedikit sekali. Nah, disinilah peran sosial dibutuhkan. Karena Nabi Muhammad membawa berita yang bagus, membawa ajaran yang bagus gitu ya, dan diterima dengan baik di kota Madinah sendiri oleh kaum Ansor. Nah, terus yang ketiga ya, di pusat itu di dalam bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu Nabi Muhammad membangun pasar. Nah, di pasar itu kan ada perdagangan. Suatu hari Nabi Muhammad itu melihat sebuah pedagang yang menjual tepung di dalam karung. Tapi karungnya itu ketika Nabi Muhammad menaruh tangannya ke dalam tepung itu, tepung yang atas kering, tapi tepung yang di bawahnya basah. Itu sangat memberatkan timbangan kan, itu tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad. Terus yang kedua, suatu hari ada monopoli di Madinah. Nah, ketika Nabi Muhammad mengetahui ada monopoli di Madinah, Nabi Muhammad langsung membakar tempat monopoli tersebut. Jadi Nabi Muhammad di sini sangat jujur sekali ya dalam upaya perdagangan di pasar. Terus yang kedua, Nabi Muhammad itu membangun Baitul Mal. Baitul Mal itu untuk apa sih? Untuk pembagian zakat, perhitungan zakat, dan siapa yang wajib menerima zakat itu. Terus dari agama, Nabi Muhammad juga dari ekonomi, Nabi Muhammad juga membangun dalam bidang pertahanan. Kita tahu ya, zaman dulu pas zamannya Nabi Muhammad mensyiarkan agama Islam, sangat banyak sekali kaum kafir yang mau mencegah Nabi Muhammad dengan cara perang-perang. Nah, disinilah dibutuhkan pertahanan yang kuat, yaitu pertahanan oleh umat muslim antara kaum Mekah dan Madinah bersatu untuk melawan para orang kafir. Nah, di sini ada perang Badar. Perang Badar itu perang yang sangat besar sekali ya, bahkan para penghafal Al-Quran saja banyak meninggal di sana. Itu juga perang Uhud itu yang kedua, dan ketiga perang Hadar. Nah,
itu adalah materi yang Ibu jelaskan. Bagaimana? Sudah paham di sini? Sudah paham ya? Coba Ibu jelaskan tadi upaya Nabi Muhammad dalam bidang apa pertama? Bidang agama. Terus yang kedua bidang sosial. Yang ketiga bidang ekonomi dan yang terakhir bidang pertahanan. Itulah upaya Nabi Muhammad dalam membangun di kota Madinah. Nah di sini ada yang mau bertanya nggak? Tidak ada. Oke, sekarang jadi yang lain ya. Apa sih perilaku Nabi Muhammad yang patut kita contoh dalam bidang ekonomi? Mereka mungkin nggak tahu. Nabi Muhammad jujur nggak? Dalam dengan jujur berarti adalah sifat jujur yang patut kita patuhi ya, yang patut kita amalkan dari sifatnya Nabi Muhammad itu. Oke? Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Najib dipimpin doanya. Berdoa. Doa boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.